Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Daga Zahran Saputra dengan NIM 2170231090. Kali ini saya akan membahas hasil UAS saya dengan tema evaluasi QoS dan manajemen bandwidth. Yang pertama, ada definisi QoS dan manajemen bandwidth. QoS adalah sekumpulan mekanisme atau teknik yang digunakan untuk memastikan tingkat kinerja tertentu dalam sistem jaringan komputer. QoS bertujuan untuk mengoptimalkan pengiriman data dan memberikan prioritas terhadap jenis data tertentu, sehingga memastikan kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau pengguna. Lalu, manajemen bandwidth adalah proses pengelolaan data dan pengaturan penggunaan kapasitas jaringan untuk memastikan lokasi sumber daya jaringan yang efisien dan adil di antara pengguna, perangkat, atau aplikasi. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kemacetan jaringan, meningkatkan kinerja, dan memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Lalu, pentingnya QoS dalam jaringan. Yang pertama, untuk pengalaman pengguna, QoS penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal dengan memberikan prioritas pada aplikasi penting, mengurangi latensi, mencegah packet loss, dan mengalokasikan bandwidth secara efisien. QoS menjaga stabilitas jaringan, menghindari gangguan seperti buffering dan lag, serta memastikan kinerja aplikasi tetap lancar meskipun beban jaringan tinggi. Lalu, kedua, prioritas layanan. Pentingnya QoS dalam jaringan untuk prioritas layanan adalah untuk memastikan bahwa aplikasi atau layanan yang membutuhkan bandwidth tinggi dan latensi rendah seperti video call atau streaming mendapatkan prioritas dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Dengan QoS, trafik data dapat diprioritaskan sehingga layanan kritis tetap berfungsi dengan baik meskipun jaringan padat. Ini menghindari gangguan atau penurunan kualitas pada layanan yang sensitif terhadap waktu, memberikan pengalaman pengguna yang lebih stabil dan memuaskan. Yang ketiga, pengelolaan trafik. Pentingnya QoS dalam jaringan untuk pengelolaan trafik adalah untuk memastikan distribusi sumber daya jaringan efisien. Dengan QoS, trafik dibagikan berdasarkan prioritas, memungkinkan aplikasi untuk membutuhkan latensi rendah atau bandwidth tinggi, seperti VoIP atau streaming video. Mendapatkan lokasi yang lebih besar, hal ini mencegah kemacetan atau penurunan kualitas pada aplikasi penting saat beban jaringan meningkat. Pengelolaan trafik yang baik melalui QoS memastikan kinerja jaringan tetap optimal dan stabil, bahkan dalam kondisi lalu lintas yang padat. Lalu, metrik utama untuk evaluasi QoS. Ada throughput, jumlah data yang berhasil ditransfer dalam waktu tertentu. Kedua, ada latensi, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data dari pengirim ke penerima. Lalu, jitter, variasi dalam waktu pengiriman paket data. Lalu ada paket loss, presentase paket yang hilang selama transmisi. Metode umum untuk mengukur QoS. Yang pertama, monitoring real time. Monitoring real time menggunakan alat seperti SNP untuk memantau kinerja jaringan secara langsung. Lalu, pengujian latensi menggunakan ping atau traceroute untuk mengukur waktu perjalanan paket dalam jaringan. Lalu yang ketiga, analisis trafik. Menggunakan perangkat lunak analisis untuk memvisualisasikan dan menganalisis pola trafik. Analisis data QoS. Yang pertama, pengumpulan data. Menggunakan alat pemantau untuk mengumpulkan data QoS secara efektif.
Kedua, visualisasi menggunakan grafik dan tabel untuk mempresentasikan data QoS secara jelas dan mudah dipahami. Ketiga, interpretasi menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan masalah dalam kinerja jaringan. Manajemen bandwidth, konsep dasarnya, memahami aspek-aspek kunci dalam bandwidth. Yang pertama, pengalokasian sumber daya, menentukan jumlah bandwidth untuk setiap aplikasi atau pengguna bandwidth. Yang kedua, pengendalian trafik. Di sini menggunakan teknik seperti throttling untuk menurunkan bandwidth aplikasi yang kurang penting. Dan yang ketiga, prioritas, mengatur prioritas trafik agar aplikasi kritis mendapatkan bandwidth yang diperlukan. Oke. Teknik manajemen bandwidth. Teknik ini untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Di sini, pertama menggunakan traffic shaping, fungsinya untuk mengatur aliran trafik dan mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisien jaringan. Lalu menggunakan balancing, berfungsi untuk menyebarkan traffic secara merata di beberapa jalur untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu, Quality of Service Police mengimplementasikan kebijakan QoS untuk menetapkan prioritas bagi berbagai jenis layanan. Perbandingan QoS sebelum dan sesudah. Dampak manajemen bandwidth terhadap kualitas layanan. Di sini ada throughput sebelum manajemen bandwidth, dia kecepatannya 50 Mbps dan sesudah manajemen bandwidth menjadi 100 Mbps. Latency sebelum menggunakan manajemen bandwidth 120 ms, sesudah menggunakan manajemen bandwidth 30 ms. Jitter sebelum menggunakan manajemen bandwidth 15 ms, sesudah manajemen bandwidth 5 ms. Lalu terakhir pocket loss sebelum manajemen bandwidth 8%, sesudah manajemen bandwidth 1%. Tantangan dalam QoS dan manajemen bandwidth. Di sini ada 3 tantangan utama, yaitu kompleksitas implementasi. Implementasi QoS memerlukan konfigurasi yang rumit dan pemahaman teknis secara mendalam. Kedua, keterbatasan sumber daya. Jaringan kecil mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan QoS secara efektif. Yang ketiga, perubahan kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna yang terus berubah dapat mempersulit penyesuaian kebijakan QoS. Solusi untuk meningkatkan QoS. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Mengupgrade perangkat keras dan perangkat lunak jaringan untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Yang kedua, penerapan kebijakan QoS yang efektif, mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Yang ketiga, pelatihan SDM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim IT dalam manajemen QoS untuk mendukung operasional yang baik. Kesimpulan dari tema tersebut, evaluasi QoS dan manajemen bandwidth merupakan langkah penting untuk memastikan performa jaringan yang optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna. QoS berfokus pada prioritas lalu lintas jaringan berdasarkan parameter utama seperti latensi, jitter, throughput, dan pocket loss. Dengan pengelolaan QoS yang tepat, layanan penting seperti VoIP, video conference, dan aplikasi real-time lainnya dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Manajemen bandwidth memainkan peran penting dalam mendistribusikan kapasitas jaringan secara efisien. Dengan penerapan teknik seperti traffic shaping, bandwidth throttling, dan prioritas data, pengguna dapat menghindari kemacetan jaringan dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kombinasi evaluasi QoS dan pengelolaan bandwidth yang baik tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga mendukung stabilitas jaringan, efisiensi operasional, dan fleksibilitas dalam menghadapi peningkatan kebutuhan jaringan.
Hal ini sangat penting dalam lingkungan yang kompleks, seperti perusahaan besar atau penyediaan layanan internet, di mana banyak perangkat dan aplikasi bersaing untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya jaringan. Pendekatan yang tepat terhadap evaluasi QoS dan manajemen bandwidth memberikan hasil berupa jaringan yang lebih andal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik penggunaan maupun organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.